Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safa Fadila dengan NIM 051 dari PTI 21A. Di sini saya akan menjelaskan materi web server dan DNS server. Nah, apa sih itu web server? Web server merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser yang memberikan tanggapan permintaan kemudian disampaikan dalam bentuk umumnya pada dokumen HTML. Selanjutnya yakni ada produk web server, yaitu ada Apache, Nginx, IIS, Lightspeed Web Server, GWS dan sebagainya, yang dimana masing-masing produk tersebut juga memiliki vendor-vendor dan juga persenan bagaimana seberapa besar pengguna dari masing-masing produk tersebut, yaitu Apache yang terbesar yaitu 48,5%. Dan selanjutnya yakni fungsi web server. Yang pertama, untuk memastikan semua modul yang digunakan tersedia dan siap, lalu membersihkan penyimpanan cache dan modul yang sudah tidak terpakai, dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan software Cisco Packet Tracer terkait dengan web server. Di sini saya sudah membuat rangkaian, di mana rangkaian ini adalah gabungan dari materi sebelumnya, yakni contohnya ini adalah rangkaian dari subnetting, lalu ini adalah rangkaian dari materi DHCP server, dan yang di atas adalah materi dari rangkaian routing statik dan routing dinamik. Dimana di sini saya membuat ada 6 PC mulai dari PC 1 hingga PC 6, dimana PC 1 sampai PC 3 terhubung dengan switch 1, lalu PC 4 dengan PC 6 yakni terhubung dengan switch 2, switch 1 dengan switch 2 yakni terhubung dengan router 1. Lalu pada bagian kanan kita membuat sebuah laptop dan smartphone yang dimana terhubung dengan access point 1 dan access point 2. Access point 1 dan 2 terhubung dengan switch 3, begitupun juga terhubung dengan DHCP server yang mengarah ke switch 3. Switch 3 mengarah ke router 2. Router 2 terhubung dengan router 3 dan router 1. Router 3 terhubung dengan DNS server dan switch 4, di mana switch 4 nantinya terhubung dengan web server, FTP server, dan mail server. Namun kali ini kita akan mempraktikkan untuk materi web server. Nah, pertama-tama yakni yang perlu kita lakukan terkait dengan percobaan web server, kita klik pada server web. Kita akan klik dan kita klik service dan kita pilih HTTP. Namun sebelumnya yakni kita akan melakukan pengeditan pada bagian index.html. Nah, di sini saya sudah melakukan pengeditan, yakni kita ubah pada bagian indeks untuk bagian atasnya yakni selamat datang kamu. Selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan, dan kita save. Nah, setelah itu kita lakukan pengisian pada desktop dan kita masukkan IP configuration pada web server dengan IP address 43.43.43.1, subnet max 255.0.0.0 dan default gateway-nya yakni 43.43.43.3. Lalu selanjutnya ketika kita telah selesai mengerjakan bagian web server, maka kita akan lakukan pengecekan pada PC 1 dan laptop 1 apakah nantinya percobaan kita ini sudah tersambung atau belum. Nah, pada PC 1 kita lakukan klik dan kita lakukan klik pada desktop dan kita pilih command prompt. Di sini kita akan lakukan pemilihan dan penginputan, yakni kita inputkan ping dan mengarah ke web server yang telah kita buat. IP-nya yakni 43.43.43.1. Kita enter. Nah, di sini telah berjalan ping kita menuju ke web server dan berhasil pada PC 1. Kita lakukan hal yang sama pada bagian laptop, yakni kita klik desktop dan kita pilih command prompt dan kita lakukan ping yang menuju ke IP web server yakni 43.43.43.1 dan kita enter. Dan percobaan ping kita menuju ke web server dari laptop juga sudah berhasil.
Maka langkah selanjutnya yakni kita akan lakukan percobaan dari PC1 dan kita pilih web browser. Nah, kita akan lakukan pengisian URL yang menuju ke web server yang telah kita buat tadi, dimana kita masukkan http:// dan kita inputkan yakni 43.43.43.1 yang mengarah ke web server yang telah kita buat tadi. Kita lakukan go, klik. Nah, di sini pada PC1 ketika kita klik dan kita inputkan dari HTTP yang telah kita masukkan tadi, maka akan muncul seperti yang telah kita buat, yakni selamat datang kamu, selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan. Maka proses melakukan URL pengisian kita sudah berhasil dari PC1. Dan selanjutnya yakni kita lakukan hal yang sama pada bagian laptop. Kita pilih web browser dan kita masukkan http:// yakni kita masukkan 43.43.43.1 dan kita klik go. Nah, juga sudah muncul pada bagian laptop ketika kita memasukkan URL-nya. Maka percobaan kita terkait dengan materi web server kali ini sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya yakni kita akan membahas materi terkait dengan DNS server. Nah, apa sih itu DNS server? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Selanjutnya masuk ke pembahasan terkait dengan fungsi DNS server, yaitu yang pertama fungsinya meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua yakni meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya ada macam-macam dari DNS server. Yang pertama yaitu A-record, digunakan untuk menyimpan informasi soal hostname pada IP versi 4. Lalu ada AA-record, digunakan untuk menyimpan informasi hostname dengan hubungannya dengan IP versi 6. Lalu ada MX-record, yakni digunakan untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email dari suatu domain. Dan ada CNAME, yakni digunakan untuk meraih direct domain atau subdomain ke sebuah IP address. Selanjutnya juga ada NS record, PTR record, CERT record, dan SRV record untuk macam-macam DNS server. Nah, di sini saya akan mempraktikkan terkait dengan mata kuliah jaringan komputer, yakni terkait dengan simulasi materi DNS server. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah simulasi rangkaian, yakni dari rangkaian yang akan kita praktekkan terkait dengan DNS server, kita menggabungkan rangkaian dari materi-materi sebelumnya, yakni yang pertama ada materi subnetting, ini adalah rangkaiannya. Lalu juga ada materi DHCP server, kita sambungkan untuk router kedua, dan pada rangkaian yang ada di atas ini adalah rangkaian dari materi sebelumnya, yakni routing statik dan dinamis. Nah, selanjutnya kita sambungkan sehingga akan membentuk rangkaian seperti ini, di mana ada PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, dan PC6. Lalu kita juga membutuhkan sebuah laptop dan smartphone yang terhubung dengan access point 1 untuk laptop dan access point 2 untuk smartphone. Lalu kita juga membutuhkan switch 1 yang saling terhubung dengan PC1, PC2, PC3, dan switch 2 yang terhubung dengan PC4, PC5, PC6. Dan access point 1 tadi terhubung dengan laptop, lalu access point 2 terhubung dengan smartphone dan dihubungkan menggunakan switch 3. Switch 3 lalu terhubung dengan server DHCP dan router 2. Lalu router 1 terhubung dengan router 3 dan router 2. Begitupun juga router 3 terhubung dengan router 1 dan router 2 dan terhubung dengan server DNS. Lalu kita juga menghubungkan dengan switch 4 untuk router 3, yang dimana switch 4 terhubung ke web server, lalu FTP server, dan mail server. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan simulasi, yakni terkait dengan materi DNS server. Pertama-tama yakni kita lakukan klik pada DNS server.
Lalu setelah itu kita lakukan pengisian pada bagian service dan kita menuju ke DNS. Nah, pada DNS kita akan mengisikan ftp.jarcom.com dengan type record dengan detail 4343432. Itu untuk tabel yang pertama. Lalu yang kedua yakni jarcom.com a record untuk typenya dan detail 43.43.43.1. Dan yang terakhir yakni kita tambahkan dengan nama www.jarcom.com dengan type cname dan detail jarcom.com. Nah, kita lakukan pengisian seperti ini yakni mengikuti pada inputan yang ada di atas. Dan kita memilih type dan kita masukkan address sebagai detailnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan dari ketiga pengisian DNS, maka langkah selanjutnya yakni kita akan mencoba untuk melakukan tracking pada PC1 untuk mengetahui apakah sistem DNS server sudah terhubung atau belum. Nah, di sini bisa terlihat bahwa kita mengikuti pada materi sebelumnya yakni praktikum web server. Kita bisa lihat bahwa di sini saya melakukan HTTP dengan tampilan indeks yang sudah saya edit, yakni pertama selamat datang kamu. Selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan. Di sini sudah saya edit dan kita save untuk bagian tampilannya. Apakah nantinya di DNS server percobaannya pada PC1 akan muncul atau tidak? Selanjutnya kita akan lakukan cek terlebih dahulu pada PC1, yakni kita klik dan kita arahkan ke desktop lalu command prompt. Pada command prompt yang pertama kita akan masukkan nslookup dan kita masukkan pada tabel DNS penamaan yang telah kita buat tadi, yakni yang pertama jarcom.com. Nah, di sini sudah langsung muncul bahwa server 3.33.33.1 dengan address yang sama juga 3.33.33.1 dan nslookup yang kita lakukan pada jarcom.com sudah berhasil. Lalu kita lakukan cek kembali pada nslookup www.jarcom.com. Kita lakukan nslookup yang kedua, yakni kita enter dan juga sudah muncul untuk addressnya serta servernya pada nslookup www.jarcom.com seperti yang tertera dan tampil pada layar, sehingga bisa dibilang terkoneksi antara PC1 dengan DNS server yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada laptop, yakni kita klik laptop dan kita klik desktop dan kita masuk ke command prompt. Di sini kita masukkan nslookup dan kita inputkan yang pertama yaitu jarcom.com. Nah, di sini juga sudah muncul pada laptop antara server address sudah muncul sehingga menerangkan bahwa sudah berhasil tersambung. Dan yang selanjutnya yakni nslookup. Lalu kita masukkan www.jarcom.com. Nah, di sini juga sudah muncul untuk server addressnya pada nslookup www.jarcom.com pada laptop. Nah, di sini percobaan selanjutnya yaitu kita akan mencoba memasukkan pada PC1 dan laptop, yakni terkait dengan web browsernya. Kita akan melakukan pengisian dari nama-nama yang telah kita inputkan tadi. Namun sebelumnya perlu digarisbawahi agar untuk melakukan pengisian pada PC1 lalu klik IP configuration dan kita isi DNS server yakni 33.33.33.1, yakni mengarah ke DNS server yang telah kita buat di sini,
yakni 33.33.33.1 mengarah ke IP address DNS server. Begitupun juga pada laptop, yakni kita cek IP configuration-nya dan DNS servernya sudah sama, yaitu 33.33.33.1. Nah, setelah kita lakukan pengecekan NS lookup pada command prompt dan sudah berhasil semuanya, maka langkah selanjutnya yakni kita akan membuka web browser pada PC1 dan laptop. Nah, kita lihat pada web browser, kita klik masuk dan kita inputkan untuk yang pertama URL yakni http://jarcom.com. Kita klik go. Nah, sudah muncul yakni selamat datang kamu, selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan. Maka proses yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Lalu kita lakukan cek yang kedua yakni URL http://www.jarcom.com. Kita klik go. Dan hasilnya juga sama, yakni selamat datang kamu, selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan. Maka proses DNS server percobaan yang kita lakukan pada PC1 berhasil. Lalu kita lanjut pengecekan pada laptop, yakni kita klik laptop dan kita klik web browser. Kita akan mencoba melakukan pengisian URL-nya. Yang pertama yakni http://jarcom.com. Klik go. Nah, sudah berhasil. Selamat datang kamu, selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan. Seperti web browser yang telah kita buat tadi. Lalu yang terakhir yakni kita akan lakukan pengecekan pada http://www.jarcom.com. Kita klik go. Nah, juga sudah berhasil, yaitu muncul selamat datang kamu, selamat datang, jangan lupa jaga kesehatan. Yang dimana di sini menerangkan bahwa percobaan yang kita lakukan telah berhasil. Lalu kita juga akan mencoba pada PC1, kita akan lakukan pengecekan pada PC1 dan kita masuk ke command prompt untuk melakukan ns lookup ftp.jarcom.com seperti yang kita buat tadi. Yang ketiga yakni kita lakukan command prompt dan kita lakukan pengisian ns lookup dan kita masukkan yang ketiga yaitu ftp.jarcom.com. Nah, pada FTP juga sudah muncul server 33.33.33.1 dengan addressnya juga sudah muncul, sehingga untuk ftp.jarcom.com juga sudah berhasil. Kita lakukan pada laptop. NS lookup, kita masukkan yaitu ftp.jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil muncul server dan addressnya. Kita lakukan pengecekan terakhir pada web browser dan kita masukkan yang ketiga yakni http://ftp.jarcom.com. Kita klik go. Nah, di sini muncul Cisco Packet Tracer. Welcome to Cisco Packet Tracer. Kenapa? Dikarenakan pada
server FTP, di sini saya tidak melakukan pengubahan pada bagian HTTP-nya, yakni index.html masih sama. Sehingga percobaan yang telah kita lakukan sudah berhasil terkait dengan materi DNS server, yakni merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.